Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pendidikan daring di masa COVID-19. Yang di sini disusun oleh Wafatul Fahati, Aldi Renaldi, dan Alfitra Hafiz. Di sini ada daftar isi, yaitu ada kata pengantar, bab 1 pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, bab 3 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, e-learning, bab 4 pembahasan pengertian pendidikan daring online, kegagalan pendidikan daring, gegar teknologi digital untuk pembelajaran daring, hambatan-hambatan pendidikan daring, membangkitkan ruh pendidikan kita, dan yang terakhir bab 3 penutup, kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Oke, di sini ada kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SAW yang sudah melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya sehingga kami bisa menyusun tugas ini dengan baik serta tepat waktu seperti yang sudah kita tahu, yaitu pendidikan daring di masa COVID-19 menjadi sorotan perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Pasalnya mengalami keyakinan akibat wabah virus mendunia. Semuanya perlu dibahas pada makalah ini sangat diperlukan serta layak dijadikan sebagai modul pembelajaran. Tugas ini kami buat untuk memberikan ringkasan tentang masa pendidikan daring untuk kemajuan bangsa. Mudah-mudahan makalah yang kami buat ini bisa menolong menaikkan pengetahuan kita jadi lebih luas lagi. Kami menyadari kalau masih banyak kekurangan dalam menyusun makalah ini. Oleh sebab itu, kritik, saran, anjuran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan guna kesempurnaan makalah ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen atau guru mata kuliah statistika, kepada pihak yang sudah menolong turut dan dalam penyelesaian makalah ini. Atas perhatian serta waktunya kami sampaikan banyak terima kasih. Bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Pada tahun 2019 dikejutkan dengan penularan wabah yang dinamakan COVID-19. COVID-19 itu coronavirus disease 2019. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan, ratusan ribu manusia terpapar virus ini di seluruh dunia. Bahkan puluhan ribu menjadi korban meninggal. Tercatat negara-negara yang memiliki kasus tinggi terpapar COVID-19 saat ini adalah Italia, Tiongkok, Spanyol, Amerika Serikat, dan Iran. Dengan tingkat kematian mencapai ribuan orang, penularan yang sangat cepat dan sulit mendeteksi orang yang terpapar. Karena masa inkubasi COVID-19 kurang lebih 2 minggu 14 hari menjadi penyebab banyaknya korban berjatuhan. Di sini ada rumusan masalah, yaitu berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dilakukan adalah apa yang dimaksud dengan COVID-19, kedua, bagaimana metode pembelajaran yang digunakan sekolah dengan pembelajaran melalui daring online, yang ketiga, bagaimana peran orang tua dalam membantu dan mengarahkan anak dari tugas yang diberikan oleh guru melalui daring online, yang keempat, bagaimana dampak perkembangan anak terhadap pembelajaran daring online. Tujuan masalahnya yaitu yang pertama untuk mengetahui yang dimaksud dengan COVID-19, yang kedua untuk mengetahui metode pembelajaran yang digunakan sekolah dengan pembelajaran melalui daring online, yang ketiga untuk mengetahui peran orang tua dalam membantu dan mengarahkan anak dari tugas yang diberikan oleh guru melalui daring online, untuk mengetahui dampak perkembangan anak terhadap pembelajaran daring online. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Dalam sebuah proses pembelajaran, peserta didik dapat melakukan proses pembelajaran secara mandiri ataupun secara kolaboratif. Dalam konteks pembelajaran online yang berlandasan pada metode pembelajaran kolaboratif, menggunakan fasilitas komunikasi sangat diperlukan untuk mendukung interaksi antar peserta dalam proses pembelajaran.
Penelitian pertama dilakukan dengan cara menguji hipotesis terhadap beberapa aspek diantaranya yaitu analisa persepsi dari peserta didik learners, mengenali kekuatan dan kelemahan dari penerapan e-learning. Perbedaan yang signifikan ditinjau dari pencapaian akhir atau prestasi learners dan metode yang disarankan untuk diterapkan dalam pembelajaran berbasis e-learning. Dan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa e-learning dan pengembangannya masih sangat diperlukan dan dikembangkan untuk memperkaya metode pembelajaran. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Alfitra Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 3. Metode penelitian. Penelitian pertama dengan judul penelitian aplikasi penugasan berbasis web. Salah satu bentuknya yaitu e-learning. Berdasarkan penyusunan katanya, e-learning dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang berarti elektronik dan learning yang berarti pembelajaran. Jadi, dapat diuraikan di sini bahwa e-learning adalah sebuah sistem pembelajaran yang proses di dalamnya menggunakan alat bantu elektronik. E-learning ini juga mempunyai kesamaan makna dengan beberapa istilah lain seperti online learning, virtual classroom, dan virtual learning. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa apa yang selama ini disebut e-learning sejatinya tidak hanya mengenai belajar lewat internet saja, tetapi lebih jauh. Sistem ini menghendaki sebuah perpaduan yang kompak antara proses pembelajaran dalam arti sosial dan hubungannya dengan alat bantu elektronik secara teknis. Dalam perkembangannya, e-learning terbagi menjadi dua bagian, yaitu e-learning sebagai distance learning atau pembelajaran jarak jauh, dan e-learning sebagai pendukung sistem pembelajaran konvensional. Baik, kita bahas yang pertama dulu, e-learning sebagai distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Ini merupakan satu bentuk learning di mana siswa tidak perlu hadir ke tempat institusi pendidikan secara langsung. Jadi, sejak siswa tersebut mendaftar, melakukan kegiatan belajar, mengikuti ujian, hingga ia dinyatakan lulus dan berhak untuk menerima sertifikat, semuanya terjadi secara online. Umumnya, sistem seperti ini akan menarik sejumlah biaya tertentu kepada siswa atas jasa pendidikan yang telah ia berikan selama masa pendidikan. Sistem seperti ini tentu akan lebih memerlukan dukungan infrastruktur dan manajemen yang tangguh dan berkelanjutan. Karena jika tidak, maka dapat memberikan citra yang buruk bagi lulusan atau alumninya. Sedangkan yang kedua, yaitu e-learning sebagai pendukung sistem pembelajaran konvensional. Sistem ini adalah suatu bentuk e-learning yang hanya menjadi pendukung proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Implementasi bentuk seperti ini lebih mudah dan murah bila dibandingkan dengan e-learning bentuk pertama di atas. Baik dilihat dari segi infrastruktur maupun manajerialnya, e-learning model kedua ini dapat dijadikan sarana bagi siswa, dosen, bahkan staf untuk lebih meningkatkan wawasan dan pengetahuannya atas mata kuliah yang berkaitan dengan perkuliahan masing-masing. Selanjutnya itu kita bahas tentang pembagian tugas. Yang pertama ada Wafatul Fahati yang bertugas untuk cover bab 1, bab 2, daftar pustaka. Yang kedua ada Aldi Rinaldi yang bertugas pada kata pengantar, bab 4, bab 5, dan daftar pustaka. Dan yang selanjutnya itu Alfitra Hafiz yang bertugas pada bab 3, daftar isi, dan pustaka. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Rinaldi. Saya akan menjelaskan di bab 4 pembahasan pengertian daring. Pandemi yang melanda dunia sudah dari 6 bulan terakhir ini berdampak terhadap perubahan aktivitas belajar mengajar. Tak terkecuali di negeri ini, aktivitas pembelajaran daring menjadi sebuah pilihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini semakin meluas. Praktik daring praktik pendidikan daring ini dilakukan oleh berbagai tingkat jenjang pendidikan SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.
Tidak ada lagi aktivitas pembelajaran di ruang kelas sebagaimana lazim dilakukan oleh tenaga pendidik, guru maupun dosen. Langkah yang tepat namun tanpa persiapan yang memadai, akibatnya banyak tenaga pendidik gagap menghadapi perubahan drastis ini. Sementara itu, praktis tidak ada cara lain untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 dengan membatasi perjumpaan manusia dalam jumlah yang banyak. Pemerintah pun membatasi pertemuan maksimal 30-40 orang. Itu pun dengan protokol kesehatan yang ketat, penggunaan masker, menjaga jarak 1,5 meter, mencuci tangan, memakai sabun. Hal ini didasarkan pada pendapat para ahli kesehatan di seluruh dunia setelah mereka meriset bagaimana memutuskan mata rantai COVID-19. 2. Kegagapan pendidikan daring. Sebagai ruang belajar mengajar antara murid dengan guru, mahasiswa dengan dosen pun akhirnya dilarang dilakukan. Sebagai gantinya, yakni pembelajaran secara daring. Perubahan sangat cepat tanpa diiringi persiapan yang memadai sebelum. Akibat banyak kegagapan menghadapinya, hal ini pun diakui oleh Menteri dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Kita harus jujur, proses adaptasi ke online learning juga sangat sulit. Paling tidak masih ada pembelajaran terjadi pada sama sekali tidak ada pembelajaran. Statement pelipur lara ketimbang langkah menyiapkan infrastruktur. Sayangnya, hingga memasuki tahun ajaran baru ini pun belum nampak gerak revolusioner dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maupun jajaran kementeriannya dalam menyiapkan sarana prasarana pembelajaran daring. Memberikan kuota internet ini yang penulis dengar dari sekolah, itu pun yang di kota-kota besar. Sementara itu, jika mau ke daerah masih jauh panggang dari api, pembelajaran yang dipaksakan demikian sepintas terlintas pilihan sulit di tengah situasi yang tidak menentu pula. Tiga, gegar teknologi digital untuk pembelajaran daring. Hemat penulis, metode ini memiliki banyak kelemahan karena aplikasi pesan daring dari aplikasi WhatsApp ini sungguh bukan medium untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Repotnya, tidak sedikit para guru yang memahami mencukupi menggunakan aplikasi WhatsApp untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Apakah salah menggunakan aplikasi pesan daring tersebut? Memang bukan benar atau salah, namun tepatkah penggunaan aplikasi pesan daring ini sebagai medium pembelajaran di saat krisis? Untuk sesekali digunakan barangkali tidak masalah, namun jika digunakan setiap hari dari Senin sampai Jumat selama berbulan-bulan, maka akan berdampak tidak sehat bagi pembelajaran itu. Cerita dari ponakan penulis sendiri yang sekolah di SMP dan SMA negeri terfavorit di kota, ternyata hanya hitungan jari saja yang gurunya memiliki kemampuan beradaptasi dengan pendidikan daring. 4. Hambatan-hambatan pendidikan daring. Ada sekian kendala, baik kendala dari ekonomi, koneksi internet yang tidak stabil, ditambah dengan metode pembelajaran daring seefektif apa.
inilah beberapa permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan kita di tengah aktivitas pendidikan. Bukan semata-mata guru memberikan soal lalu para murid diminta menjawab, lantas diberi nilai matematis. Bukan itu poinnya. Ini yang terjadi berdasarkan amatan penulis di masa COVID-19. Pemahaman para guru mahasiswa banyak yang berhenti pada pembelajarannya sekedar dimaknai berikan soal-soal dari guru kepada murid. Hal ini tentu saja menunjukkan pekerjaan rumah luar biasa berat bagi kita semua. Memperbaiki sistem pendidikan kita jelang peringati kemerdekaan ke-75. Republik ini yang ke-75. Membangkitkan ruh pendidikan kita yang digaungkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nampaknya belum menggugah para guru, apalagi para murid dalam implementasi pembelajaran daring. Pendidikan sebagai cara untuk melakukan transformasi gagasan membuat karakter dari seorang tentang nilai-nilai disiplin, integritas, respek kepada orang lain, menghormati hak-hak dan kewajiban warga negara, menghargai ruang privat dan publik secara seimbang. Nampaknya belum terlalu terjadi kelajiman di dunia pendidikan. Membangun ruh pendidikan daring di masa adaptasi kebiasaan baru masa COVID ini, hemat saya, dapat dijadikan momentum untuk kebangkitan pendidikan di sekitarnya. Seluruh pemangku kepentingan pendidikan di negeri ini saling bergotong royong, menganggalkan egoisme sektoral antar kementerian. Presiden Jokowi selalu menekankan kolaborasi gotong royong di lapangan, namun sayangnya instruksi ini masih samar-samar dalam praksisnya. Lanjut ke bab 5, penutup. Kesimpulan, dengan pembelajaran daring online yang dilakukan di rumah, maka orang tua dapat mengawasi belajar anak di rumah dan membuat komunikasi antara orang tua dan anak semakin terjalin dengan baik. Dampak yang kedua adalah dampak negatif bagi perkembangan anak dalam pembelajaran daring online, yaitu kurangnya berinteraksi antara teman, sosialisasi anak semakin berkurang, gangguan perkembangan otak anak, gangguan tubuh kembang fisik anak, obesitas, kegemukan pada anak, gangguan mental, pelupa atau pikun digital. Maka peran orang tua dalam hal ini mengawasi anak agar perkembangan tidak sampai terjadi. Untuk itu orang tua harus mengawasi dengan baik. Adapun saran yang saya dapat sampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat, seperti pemerintah, kepada pihak yang terkait, Menteri Pendidikan yang berwenang memiliki fungsi regulasi, membuat aturan untuk sekolah dan siswa. Diharapkan mampu memberikan waktu belajar yang sesuai dengan kemampuan anak. Contohnya pendidikan anak usia dini, memberikan arahan bahwa waktu dan tugas tidak terlalu lama sehingga membuat anak cepat bosan
belajar di rumah dan mengatur durasi dalam satu hari, memiliki waktu belajar yang tepat. Bekerja sama dengan pihak-pihak seluruh sekolah agar dapat memberikan bantuan kepada siswa-siswa yang tidak mampu dengan cara melalui keringanan pembayaran biaya SPP di tiap bulan, memperhatikan keadaan guru-guru yang masih menjabat, tenaga pendidik honorer, karena di tengah wabah virus ini guru dituntut untuk selalu aktif di media online sebagai media pembelajaran dengan siswa. Pihak sekolah mampu membuat laporan hasil pembelajaran anak di rumah dengan media online, dikumpulkan dan diserahkan ke pemerintahan guna menjadi arsip dari kegiatan belajar mengajar dari sekolah di tiap minggunya. Pihak sekolah ikut serta membantu keuangan dari orang tua siswa dengan cara memberikan potongan biaya SPP di tiap bulan, karena hal itu sangat bermanfaat guna kebutuhan orang tua siswa setiap harinya. Pihak sekolah khususnya guru memberikan bahan ajar tugas anaknya dengan cara efisien dan efektif di luar dari jam istirahat anak. Sesuai dengan aturan dari pemerintah, pihak sekolah memfasilitasi bahan ajar dan tugas yang tidak dapat dilakukan di media online, contohnya ekstrakurikuler. Orang tua ikut serta berperan dalam pembelajaran anak, diberikan tugas oleh guru dan mengawasi anak di rumah saat melakukan pembelajaran melalui media online. Orang tua adalah hal yang terpenting dalam pelaksanaan pembelajaran media online tersebut, di mana anak akan menggunakan telepon seluler dalam belajar dan membuat tugasnya agar anak tidak menyalahgunakan telepon seluler tersebut dipakai untuk bermain game, menonton film, dan melihat yang tidak sewajarnya di telepon tersebut. Orang tua harus bisa memberikan dukungan dan semangat kepada anak agar mau mengikuti arahan guru untuk belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.